Di jantung wilayah Mengwi berdiri sebuah mahakarya arsitektur yang telah melintasi zaman. Pura Taman Ayun terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dibangun pada abad ke-17, Pura Taman Ayun memiliki keunikan arsitektur tradisional Bali dengan meru bertingkat dan taman yang tertata rapi. Dikelilingi oleh parit yang menyerupai danau kecil dan bukan sekedar tempat suci, melainkan simbol kejayaan, harmoni, dan hubungan manusia dengan alam. Asal-usul Pura Taman Ayun sudah banyak beredar di Wikipedia, di internet, dan ada juga Purana Puriagama, di mana Pura Taman Ayun ini didirikan oleh Raja pertama Kerajaan Mengwi, di mana Raja pertama Kerajaan Mengwi bergelar I Gusti Agung Putu Blambangan. Dia merupakan pendiri pertama dari dinasti, bukan destinasi, dinasti Kerajaan Mengwi hingga saat ini, dan beliau juga yang mendirikan Pura Taman Ayun, di mana Pura Taman Ayun ini memiliki fungsi, yaitu fungsi kesejahteraan sosial, fungsi religius, dan juga sosial ekonomi, di mana Pura Taman Ayun ini seperti yang kalian lihat dikelilingi oleh kolam, di mana kolam ini berfungsi untuk mengairi ratusan hektar sawah yang berada di hulu Pura Taman Ayun, sehingga ketika kesejahteraan masyarakat itu ada, jadi masyarakat bisa bertani, bisa bercocok tanam, bisa menanam apapun yang mereka tanam, baik padi ataupun umbi-umbian dan bunga mungkin. Jadi ada aspek ekonomi yang berputar. Selain aspek ekonomi, yang pertama saya sebutkan adalah aspek sosial religius. Kenapa sosial religius? Di mana tempat suci merupakan tempat religius, tempat yang disucikan, tempat untuk memuja Tuhan. Kenapa sosial religius? Karena Pura Taman Ayun ini bukan dibuat hanya untuk kalangan keluarga kerajaan, melainkan untuk seluruh masyarakat umum yang berada di daerah kerajaan Mengwi. Pura Taman Ayun, seperti biasanya pura-pura yang ada di Bali, memiliki 3 tingkatan halaman yang disebut dengan Trimandala, yang terdiri dari Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nah, kalau berbicara tentang konsep Trimandala ini sebenarnya konsep dalam agama Hindu dalam bentuk kearifan lokal kita di Bali. Gitu ya. Jadi Trimandala ini adalah konsep pembagian tata ruang atau tata letak yang biasanya dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali. Khusus di Pura, Trimandala ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada Nista Mandala, ada Madhya Mandala, dan ada Utama Mandala. Konsepnya kalau di Pura, Nista Mandala itu adalah bagian terluar, bagian di mana masyarakat melakukan aktivitasnya. Ya. Kemudian kalau bagian Madhya Mandala itu adalah bagian Jawa Tengah istilahnya. Jawa Tengah ini biasanya berisi balai-balai, Balai Gong ada di sana, Balai Pawedan ada, Pewaradar atau Prakenan juga ada di sana. Nah, konsepnya sekarang kalau Utama Mandala itu adalah jeroan, di mana di dalamnya berisi tentang pelinggih-pelinggih utama yang ada dalam pura. Itu konsep Trimandala yang ada di Bali. Kalau mayoritas kunjungan dari Taman Ayun ini itu beraneka ragam, bisa dari tergantung season. Season itu tergantung musim di Eropa. Jadi kalau musim di luar negeri, bukan di Eropa, di luar negeri keseluruhan. Kalau di Eropa musim dingin seperti saat ini banyak datangnya dari Eropa, seperti Jerman, Belanda, Inggris, dan Swiss, juga Prancis. Hampir dari seluruh dunia. Kunjungannya dari seluruh dunia. Beberapa tamu yang saya sempat wawancarai dan grup-grup yang ini juga lumayan dari berbagai negara. Baik, sedikit saya jelaskan apa daya tarik
wisatawan bagi Pura Tamanayun. Untuk daya tarik yang pertama, daya tarik wisatawan ini tertarik pada konsep Pura Tamanayun di sini, pertama pada arsitekturnya yang dari zaman dibangun sampai sekarang masih dilestarikan bagi kami kelola di sini, dan terutama Pura Tamanayun ini sudah diakui oleh UNESCO. Kemungkinan di sana wisatawan dari mancanegara tertarik untuk berkunjung ke sini. Tata tertib pasti kami dari pengelola objek wisata ini mempunyai peraturan-peraturan yang ada di sini. Jadi wisatawan yang berkunjung ke sini wajib mengikuti apa saja peraturan yang kami terapkan yang di sini. Yang terutama untuk wisatawan berkunjung ke sini, kalau ada yang memakai celana pendek, kami dari objek wisata menyediakan satu buah kaman supaya wisatawan yang berkunjung ke area utama Mandala yang membuat foto-foto kemungkinan di sosmed itu jadinya tidak mencemarkan tempat suci yang ada di Pura Tamanayun ini. Untuk piodan ini yang bertepatan pada Ngrekasih Bidang Sio yang terhitung hari 210 hari. Untuk kunjungan wisatawan yang kunjungan ini tetap dibuka seperti biasanya. Artinya wisatawan kunjung ke sini mendapatkan nilai plus artinya kunjungan. Bisa menyaksikan biodalan, prosesi biodalan apapun rangkaian dari pada saat biodalan tersebut. Harapan saya bagi dari pengelola ya, dari saya sendiri selaku pengelola dan manajer PTW Tamanayun sederhana, di mana kita tahu Tamanayun ini merupakan salah satu warisan dunia, cagar budaya dunia. Agar pemerintah dan masyarakat pada umumnya yang berada di lingkungan Pura Tamanayun lebih memperhatikan dan ikut merawat dan menjaga agar keberlangsungan dan kelestariannya tetap terjaga. Dimana kalian tahu di sini banyak pura-pura dibongkar diganti dengan bangunan baru, dan itu merupakan penghapusan sejarah. Jadi kita di sini di Pura Tamanayun akan tetap melestarikan sesuai dengan mandat dari Dacekordo selaku pemilik Pura Tamanayun. Saya selaku pengelola akan tetap melestarikan dan menjaga agar keaslian dan keutuhannya tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jikapun ada perbaikan, semisal perbaikan satu bangunan, konsep kami di sini pasti melakukan restorasi, bukan pembangunan ulang, bongkar dari awal, bangun baru, tidak. Pasti akan restorasi dan menyerupai bentuk asli. Pura Tamanayun telah ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO, menjadikannya bagian penting dari lanskap budaya Bali yang mendunia. Di setiap sudutnya tersimpan pesan tentang pelestarian tradisi dan penghormatan pada warisan leluhur yang terus hidup hingga kini.